Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Yaps, kali ini gue akan ngebahas rendering desain lagi untuk Suzuki GSX 150 Bandit. Untuk rendering gambarnya ini dibuat oleh Arul Moto. Jadi kalau teman-teman mau lihat langsung bisa kunjungi Instagramnya atau YouTube-nya. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Oke, sebelum kita mulai bahas renderingnya, kita bahas Suzuki GSX 150 Banditnya dulu nih. Dalam keluarga GSX 150, Suzuki menghadirkan 3 model, yaitu ada GSX R150, GSX S150, dan GSX 150 Bandit. Kalau dibandingkan dengan kedua saudaranya, Suzuki Bandit kalah nama dan kurang terkenal. Padahal secara spesifikasi, Suzuki Bandit punya mesin dan beberapa fitur poin yang membuatnya lebih unggul dari motor laki sejenisnya. Emang sih, penampilannya sedikit aneh karena banyak kemiripan dengan Satria F150 injeksi. Bahkan tidak salah juga kalau menyebut bila Bandit ini versi motor naked sport dari Satria. Sebabnya desain batok lampu dan lampu belakangnya sama persis dengan milik si motor bebek underbone. Suzuki menjadikan Bandit sebagai motor yang diarahkan kepada konsep one bike for all. Tujuannya adalah agar pengendara bisa mengandalkan GSX 150 Bandit sebagai kendaraan harian dan juga sebagai sarana melakukan hobi perjalanan touring maupun traveling. Untuk GSX Bandit 150 ini didesain mengejar sisi kenyamanan untuk pemakaian sehari-hari. Itulah kenapa desain joknya beda sendiri, menyatu antara pengendara dan penumpangnya. Untuk keluarga GSX lainnya mengadopsi desain jok split atau terpisah untuk mengejar gaya sporty. Kelebihan lain yang juga dimiliki oleh GSX 150 Bandit seperti bobotnya yang ringan dan posisi duduk yang nyaman bagi pengendara maupun pemboncengnya. Nah, untuk Suzuki Bandit 150 ini dibanderol 26,900 juta. Masih lebih murah dibandingkan dengan rivalnya seperti Yamaha Vixion tipe standar yang dijual 27,945 juta atau bahkan Honda CB 150R yang dijual 28,127 juta. Untuk spek mesin dari Suzuki GSX 150 Bandit ini memiliki mesin 147,3 cc DOHC. Terus untuk tenaganya yang bisa dihasilkan 18,9 HP pada putaran mesin 10.500 rpm. Dan untuk torsi puncaknya mencapai 14 Nm pada putaran mesin 9.000 rpm. Terus untuk konfigurasi bor struk silindernya itu 62 x 48,8 mm overbore. Nah, kalau kita lihat karakter tenaganya, Suzuki Bandit baru terasa maksimal di putaran atas. Motor ini memiliki kemampuan meraung di RPM menengah ke atas karena nafas mesinnya yang lebih panjang. Oke, sekarang kita akan mulai bahas desain renderingnya. Sekarang kita mulai dari bagian kaki-kakinya dulu. Nah, untuk velg, ban, knalpot, footstep, terus undercowl, sama sistem pengeremannya pun tidak ada yang berubah ya dari desain ini, masih sama seperti yang sebelumnya. Dan sepertinya untuk sasisnya masih sama juga seperti yang sebelumnya ya, karena untuk cover sasisnya pun masih sama nih, yang dari bagian tengah itu masih sama seperti sebelumnya. Sekarang kita beralih ke bagian bodi depannya dulu nih. Jadi dari bagian tangkinya itu dibuat lebih berotot ya, desainnya lebih berotot dan lebih besar daripada yang sebelumnya. Terus untuk throatnya pun dibuat lebih meruncing, terus dibuat ada seperti dua lancip gitu. Jadi semakin sporty banget nih kelihatannya untuk GSX 150 Bandit ini. Selain itu, untuk desain spakbor dari Suzuki GSX 150 Bandit tersebut juga ada perubahan. Jadi kalau yang lama itu kan, yang sebelumnya maksud gua, bautnya tuh cuma ada satu ya. Jadi ini tuh dibikin ada dua atas bawah gitu. Terus di bagian belakang spakbornya pun dipasang mata kucing. Selanjutnya lagi untuk perubahannya itu ada di bagian lampunya. Jadi lampunya ini menggunakan lampu yang bulat, tapi terlihat lebih keren sih daripada menggunakan yang lampu seperti yang Satria F itu. Terus untuk desain lampu sennya pun masih sama seperti sebelumnya, masih menggunakan bohlam ya. Terus untuk suspensinya nih, nah untuk suspensi depannya pun dirubah menjadi suspensi upside down. Jadi terlihat lebih kekar lagi nih. Pokoknya keren banget nih lah, dari segi desain tangki ke depan tuh juga keren ya. Nah, sekarang kita beralih ke bagian bodi belakang.
Untuk desain dari bodi belakangnya pun di sini terlihat lebih meruncing ya. Jadi terlihat lebih ramping gitu daripada yang versi sebelumnya. Jadi lebih bersudut, lebih ramping. Terus untuk lampu belakangnya pun sepertinya ini berubah ya. Cuman gua nggak tahu karena nggak ada tampilan desain dari belakangnya. Untuk spakbornya pun juga masih sama nih seperti versi sebelumnya yang model gantung gitu. Supaya tidak menghilangkan kenyamanan untuk pengendara atau pemboncengnya, joknya di sini masih menggunakan jok tandem. Tapi jok tandemnya di sini lebih oke sih menurut gua daripada yang versi sebelumnya. Karena kalau yang versi sebelumnya tuh kayak lebih datar gitu loh. Kalau untuk yang rendering ini dia yang belakang lebih agak tinggi sedikit, tapi tidak setinggi yang GSX 150 atau GSX R 150. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah rendering desain dari Suzuki Bandit 150. Kalau menurut teman-teman gimana nih dengan desain tersebut? Kira-kira cocok gak untuk buat next generation? Tolong tulis jawabannya di kolom komentar. Oke, gue rasa cukup sampai di sini saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video gue. Apalagi yang sampai habis, terima kasih banget. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate kalau gua ada upload video terbaru untuk channel ini. Atau teman-teman bisa juga follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gua upload ke YouTube, biasanya gua informasikan atau gua posting dulu nih di Instagram. Jadi di Instagram nanti bakalan lebih up to date. Oke deh, gua rasa itu aja dulu. Thank you semuanya.